Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Siti Khadijah dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas semester 4B. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan bisnis internasional di negara Korea Selatan. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang geografi Korea Selatan. Dengan landasan diplomatik yang mantap, Republik Korea terus membangun hubungan-hubungan kerjasama dengan semua negara di setiap bidang sepanjang era 1980-an. Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, perubahan-perubahan besar di Eropa Timur dan negara bekas Uni Soviet mengakhiri Perang Dunia Dingin. Sedangkan Republik Korea bergerak dengan cepat untuk memanfaatkan situasi dengan secara aktif mempromosikan suatu diplomasi utara. Hubungan dengan sebagian besar negara-negara ini, termasuk Uni Soviet dan Cina, bisa dipulihkan dalam waktu singkat, sehingga membuat hubungan luar negeri Korea benar-benar mendunia. Korea Selatan dan Utara bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat yang bersamaan pada bulan September 1991 sebagai bukti keberhasilan diplomasi utara. Selanjutnya ada pendidikan di Korea Selatan. Sejak dulu kala rakyat Korea sangat menekankan pendidikan sebagai sarana pengembangan diri maupun sebagai sarana peningkatan status sosial. Sekolah-sekolah modern diperkenalkan pada era 1880-an. Setelah didirikannya Republik Korea pada tahun 1948, pemerintah mulai menyusun sistem pendidikan modern yang menetapkan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun sejak tahun 1953. Kini, Korea boleh membanggakan diri sebagai salah satu negara dengan angka melek huruf tertinggi di dunia. Penekanan pada bidang pendidikan sering juga disebut sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi Korea yang sangat pesat sepanjang 4 dekade terakhir. Karena Korea mampu melahirkan baik para ilmuwan, insinyur, dan spesialis yang dibutuhkan, serta tenaga kerja pendidikan lainnya. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan di Korea Selatan. Pada tahun 1945, Korea dibebaskan dari Kekaisaran Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua. Kekeringan yang merusak pada tahun 1958 memaksa Korea untuk mengimpor biji-bijian dalam jumlah besar. Pada tahun 1950, Perang Korea atau bisa disebut juga dengan Perang antara Republik Korea dan Republik Demokratik Rakyat Korea pecah yang menghancurkan lebih dari 2/3 fasilitas produksi negara dan sebagian besar infrastrukturnya. Kebijakan perdagangan Korea Selatan telah mengambil banyak perubahan dari substitusi impor ke globalisasi dan ada dampak signifikan pada ekonomi untuk hal yang sama. Kebijakan perdagangan di Korea Selatan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pasca kemerdekaan krisis keuangan Asia. Yang kedua ada Korea Selatan dan krisis mata uang Asia. Dan yang terakhir ada pasca krisis keuangan Asia hingga globalisasi. Selanjutnya ada bisnis di Korea. Bisnis di Korea dibagi menjadi 2, yaitu 1. Berdasarkan kebijakan perdagangan Korea, 2. Lingkungan investasi Korea. Baik, untuk kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Korea Selatan merupakan negara republik dengan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Bentuk pemerintahan Korea Selatan dibagi menjadi 3 lembaga, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Korea Selatan merupakan negara yang mengalami perkembangan pesat dalam 3 dekade terakhir, baik dalam bidang politik, pendidikan, budaya, ekonomi, teknologi informasi, pariwisata, dan ekspor. Selain itu, Korea Selatan telah berhasil mengembangkan industri kreatif serta industri entertainment, informasi teknologi, dan konten digital, di mana industri kreatif tersebut telah menghasilkan Korean Wave atau Hallyu
yang dijadikan sebagai diplomasi untuk menarik minat masyarakat internasional terhadap negara tersebut. Korean Wave telah berhasil mengubah citra internasional Korea Selatan menjadi lebih baik dalam pergaulan internasional, di mana dulu Korea Selatan terkenal dengan negara korban perang, miskin dan mengalami instabilitas politik. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.